Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak, sembari membersihkan hati, agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka, Ia tidak waras lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, masih menjadi suatu pertanyaan dalam kisah ini. Apa yang menunjukkan bahwa Yesus tidak waras lagi? Hanya dikisahkan bahwa Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, lalu orang banyak berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Mendengar hal itu, kaum keluarganya datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka Ia tidak waras lagi. Apakah karena Yesus dan murid-muridnya masuk sembarang rumah? Mengingat mungkin hanya orang tidak waras yang masuk sembarang rumah. Ataukah karena kerumunan itu? Ataukah karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tuhan? Mungkin karena satu hal ini, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Orang waras mana yang melayani orang lain, sampai-sampai ia tidak dapat makan? Sesaleh apapun seseorang, makan adalah kebutuhan mendasar bagi kehidupannya. Jadi, jika sampai ia tidak dapat makan karena alasan melayani orang lain, bisa jadi dia termasuk dalam kategori tidak waras. Apalagi pada zaman ini, makin tegaslah kategori ketidakwarasan itu. Hanya orang-orang tidak waras yang rela mengorbankan diri dan kebutuhannya demi kehidupan orang lain.
demi alam semesta. Orang-orang yang melayani, bahkan sampai ia lupa diri, sampai ia lupa makan. Apakah kita perlu menjadi orang-orang dalam kategori tidak waras? Mengingat kita adalah murid-murid Yesus, mari mengambil waktu sejenak untuk menertawakan diri. Tanpa kita sadari, menjadi murid Tuhan sama saja sengaja untuk menjadi tidak waras. Tetap berbuat baik walau tidak mendapat balasan. Mencintai sampai kita sendiri menderita. Memberi sampai kita tidak punya. Tetapi kita yakin dengan ketidakwarasan yang sama, Yesus telah menyelamatkan dunia ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau berada jauh di atas akal dan pemahaman kami. Seringkali keterbatasan kami membuat kami tidak mampu memahami kehendak-Mu. Rancangan-Mu jauh di atas keinginan kami. Ajarilah kami untuk menemukan jalan menuju keselamatan-Mu, walau jalan itu berbeda dengan yang ditawarkan dunia. Sebab kami tahu bahwa Engkaulah jalan kebenaran kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.